pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat di rumah dan semangat belajar ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang degree of comparison yang positive degree, di mana perbandingannya itu sama. Jadi tidak ada yang lebih atau paling. Kemarin Guru sudah menyinggung sedikit ya untuk positive degree itu ketika kalian membandingkan dua benda tetapi bendanya itu sama. Nah, hari ini kita akan mulai untuk belajar yang comparative degree. Kalau comparative degree itu pasti ada salah satu yang lebih. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan di video yang sebelumnya. Kalau comparative degree dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah lebih dari siapa atau lebih dari apa. Jadi salah satu yang kalian bandingkan atau lebih itu pasti ada salah satu yang lebih tinggi atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, kenapa sih kita harus belajar comparative degree? Nah, supaya kalian tahu cara membandingkan dua benda atau orang atau lebih menggunakan bahasa Inggris. Makanya kita mempelajari comparative degree. Nah, sebelumnya kalian harus buka dulu LKS kalian halaman 12. Bu Guru mau koreksi untuk penulisannya. Di halaman 12 itu ada dua kotak. Yang pertama menggunakan adjektif ditambah R, dan yang kedua adalah menggunakan adjektif more ditambah adjektif. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu yang menggunakan adjektif ditambahin R. Nah, kalian fokus dulu ke kotak yang pertama itu, kalian tambahkan to be seperti yang Bu Guru sudah tulis di depan. Di sini Bu Guru menuliskan S1, maksudnya apa? Ini subjek pertama atau benda pertama yang kalian bandingkan. Nah, di belakangnya S2 itu adalah ketika kita membandingkan, kita tidak mungkin menggunakan hanya satu subjek saja. Jadi Bu Guru mempermudah supaya kalian tidak bingung. Bu Guru tambahin S1 dan S2, subjek 1 dan subjek 2. Nah, kemudian jangan lupa ya, kemarin ada beberapa yang masih lupa menggunakan to be. Di LKS kalian ganti dulu. Itu kalian tambahi to be, karena di situ kurang tepat. Yang betul ketika kalian mau menggunakan komparatif atau positif atau superlatif sekalipun, kalian harus menggunakan to be-nya. Nah, setelah subjek pertama diikuti dengan to be. Masih ingat ya kemarin to be-nya untuk subjek apa saja. Kemudian diikuti dengan adjektif ditambahin er. Bu, kenapa ditambahin er? Nah, perlu kalian tahu itu kan ada dua bentuk, yang ditambahin er dan menggunakan more. Nah, kalau adjektifnya atau kata sifatnya itu ditambahin er, itu berarti dia 1 sampai 2 suku kata. Maksudnya seperti apa, Bu? Misalnya suku kata itu ya, misalnya contohnya di bawah ini ada big. Big itu hanya satu suku kata, big. Nah, itu satu suku kata. Contohnya kalau yang 2 suku kata, happy. Happy itu 2 suku kata. Nah, itu yang menggunakan er. Kata sifatnya harus ditambahin er. Jangan lupa ketika kalian menuliskan comparative degree, kalian harus menggunakan than. Nah, ini cirinya. Jadi itu digunakan untuk membandingkan. Kemudian di sini baru subjek yang kedua. Nah, Bu Guru tuliskan juga di sini digunakan untuk 1 sampai 2 suku kata saja. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti yang Bu Guru tadi bilang, contohnya seperti di bawah ini contoh kata-katanya. Kata sifatnya ada big, slow, happy, pretty. Ini hanya sebagian saja. Nah, misalnya Bu, kenapa big kok ditambahin er? Nah, karena dia satu suku kata tadi seperti yang Bu Guru contohkan big. Nah, itu kan satu suku kata. Kemudian menjadi bigger. Ingat G-nya double. Jadi bigger. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Elephant is bigger than cat. Elephant itu apa? Masih ingat? Gajah. Bu, kenapa menggunakan is? Nah, karena elephant ini kata gantinya adalah it. Masih ingat ya kemarin it itu pasangannya menggunakan to be, is. Terus kita lanjutkan bigger. Nah, karena tadi apa? Adjektif ditambahin er ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan than. Nah, itu cirinya ketika kalian menggunakan comparative degree adalah ada than-nya. Kemudian baru subjek keduanya siapa? Tulis. Nah, lalu contoh keduanya ada slow. Slow itu lambat.
Nah, kalau slow itu berapa suku kata? Kalian coba saja. Slow itu hanya ada satu suku kata. Pengucapannya itu loh yang dimaksud suku kata itu. Nah, menjadi slower. Di sini Bu Guru ada contoh kalimatnya. The snail is slower than the rabbit. Apa ini? Snail, siput, lebih lambat dari kelinci. Nah, ini subjek pertama. Kemudian Bu kenapa menggunakan is? Ingat ya, kalau hewan itu kata gantinya kan it. It itu pasangan to be-nya menggunakan is. Kemudian kita tulis slower. Nah, baru then kemudian subjek keduanya adalah the rabbit, kelinci. Sampai sini paham? Yuk lanjut lagi. Bu, kalau yang ini gimana? Happy. Happy, dilihat. Happy itu dua suku kata. Happy. Ada dua suku kata ya. Bu, kenapa ini kok jadi happier menggunakan i? Ingat ketika kalian ada kata sifat yang belakangnya y dan harus ditambahin er, itu y-nya kita ganti menggunakan huruf i, bukan menggunakan huruf y. Jadi y-nya kita ganti huruf i menjadi seperti ini. Contohnya happy menjadi happier seperti ini. Paham ya sampai sini? Contoh kalimatnya. They are happier than Susi. Mereka lebih bahagia atau lebih senang dari Susi. Jadinya maksudnya di sini apa sih, Bu? Nah, ini mungkin mereka lebih terlihat senang daripada Susi. Kok menggunakan are? Dilihat subjek pertamanya apa? They kemarin Bu Guru menuliskan bagaimana they pasangannya menggunakan are. Betul sekali. Jadi to be-nya adalah are. Kemudian kalian tulis adjektifnya apa? Happier ya, tulis saja happier. Nah, jangan lupa than-nya. Kemudian baru subjek kedua. Lanjut yang terakhir ini ada pretty. Sama seperti tadi. Kenapa kok ini Bu pretty menjadi prettier? Pretty itu ada dua suku kata. Pretty. Ada dua suku kata ya. Nah, kita menggunakan tambahan er. Tapi di sini jangan lupa seperti happy tadi, y-nya berubah menjadi i. Contohnya, Vina is prettier than Debbie. Artinya apa sih prettier? Prettier itu artinya lebih cantik. Nah, berarti bagaimana ini? Vina is. Bu, kenapa pakai is? Ingat, Vina itu kata gantinya adalah she. Perempuan, ya kan? Nah, she itu to be-nya pasangannya adalah is. Kemudian kita tuliskan prettier, jangan lupa than-nya baru subjek keduanya. Paham ya? Jadi ketika kalian mempelajari comparative degree itu artinya lebih, misalnya ini tadi lebih besar artinya jadi lebih besar. Kalau ini tadi artinya besar, ini artinya adalah lebih besar. Kalau ini artinya lambat, ini artinya lebih lambat. Kalau ini artinya bahagia atau senang, ini menjadi lebih bahagia atau lebih senang. Kalau ini itu cantik, ini adalah lebih cantik. Ingat ya, ketika sudah ditambahin seperti ini artinya sudah berbeda lagi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan membahas lagi untuk yang lebih dari 3 suku kata menggunakan more. Simak terus videonya, kita akan mempelajari yang menggunakan more. Nah, more itu digunakan untuk 2 atau lebih suku katanya. Jadi misalnya seperti ini. Beautiful. Beautiful itu 3 suku kata. Contohnya lagi, difficult. Nah, itu 3 suku kata. Nah, makanya kita menggunakan more. Sama seperti tadi, kalian benarkan dulu untuk penulisan dari rumusnya. Tambahkan to be. Sebelum more harus ada to be-nya. Seperti tadi, subjek pertama to be, more, baru adjektif atau kata sifatnya. Jangan lupa than-nya selalu dipakai untuk comparative degree. Kemudian baru subjek keduanya. Nah, ini hanya dikhususkan untuk yang 2 suku kata. Ada pengecualian 2 suku kata yang hanya ada 2 itu kita menggunakan more dan lebih. Misalnya tadi ya yang Bu contohkan ada beautiful. Beautiful itu 3 suku kata. Beautiful 3 suku kata ya, makanya kita menggunakan more, bukan beautifuler, bukan seperti itu, tetapi menjadi more beautiful ya. Kemudian difficult. Difficult itu 3 suku kata. Difficult kita menggunakan more.
Jadi bukan difficulter tetapi menjadi more difficult. Ya, ketika kalian menambahkan er berarti salah karena difficult itu 3 suku kata. Kemudian Bu, narrow. Narrow itu kenapa kok menggunakan more Bu? Kenapa tidak menggunakan narrower? Jadi er menggunakan er. Kan itu 2 suku kata narrow. Nah, bukan seperti itu. Ketika kalian menemukan 2 suku kata dan belakangnya berakhiran huruf ow seperti ini, ya, narrow itu menggunakan more. Tidak bisa kita menggunakan er untuk menambahkan di belakangnya menjadi narrower, itu tidak ada. Kita menggunakannya more narrow. Kemudian handsome. Handsome itu juga 2 suku kata. Handsome ada 2 suku kata saja ya, walaupun tulisannya sepertinya panjang tapi bacanya 2 suku kata, handsome. Nah, ini juga menggunakan more. Kenapa? Ketika berakhiran ada yang berakhiran some seperti ini, SOME itu kita menggunakan more. Jadi ini pengecualian 2 suku kata ketika kalian menemukan yang belakangnya OW seperti ini dan juga some seperti ini, kita menggunakan more. Tidak bisa kita tambahkan er. Kan itu 2 suku kata Bu. Iya, itu pengecualian. Jadi ingat sekali lagi, walaupun dia 2 suku kata tetapi belakangnya OW dan some, itu diingat-ingat kalian menggunakannya more, bukan ditambahin er. Nah, sekarang kalian buka LKS kalian halaman 14 itu ada beberapa kata yang tidak bisa kalian tambahkan er langsung. Contohnya halaman 14 itu yang paling atas sendiri ada tulisannya note itu good itu menjadi better, lebih baik, bukan gooder, tidak ada seperti itu. Jadi good itu good artinya baik menjadi, tidak ada menggunakan gooder gini, salah ya. Jadi walaupun good itu 1 suku kata, dia tidak ditambahin er, tetapi dia berubah bentuk menjadi better seperti ini. Nah, di situ dilihat best itu adalah bentuk superlatifnya. Superlatifnya kita akan pelajari minggu depan ya. Nah, kemudian ada little. Little itu bukan menjadi littler atau more littler, itu tidak ada. Yang ada adalah less. Nah, jadi ini pengecualian kata-kata yang tidak bisa kalian tambahkan more atau er. Kemudian bad. Banyak sekali yang salah ketika mau membuat bentuk komparatif dari bad. Biasanya akan ditambahkan seperti ini karena 1 suku kata akan menjadi seperti ini. Betul atau salah? Better. Salah. Karena tidak ada bentuk seperti ini. Ini katanya merupakan kata pengecualian. Jadi bad itu bukan jadi better tetapi menjadi worse. Nah, kalian harus hafalkan yang ini. Kemudian yang terakhir itu ada many, artinya banyak. Ini bukan menjadi manier atau more many, tetapi menjadi more saja. Ya, jadi kalian harus hafal ketika kalian menemukan kata-kata good, little, bad ataupun many, diingat-ingat bentuknya berubah, kata-katanya berubah. Sampai sini ya. Nah, sekarang kalian siapkan dulu alat tulis kalian. Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya, Bu Guru ada 5 soal di papan tulis ini. Nanti kalian tulis soalnya seperti kemarin, tulis soal, kemudian bawahnya adalah jawabannya. Nah, yang pertama, Bayu lebih tinggi dari Suta. Ini subjek pertamanya ada Bayu, subjek keduanya adalah Suta. Kemudian lebih tinggi. Nah, kalian cari kata sifat tinggi itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, kemudian kalian berubah menjadi comparative degree, lebih tinggi. Kemudian yang kedua, Rida lebih pintar dari kamu. Ini subjek pertamanya ada Rida, subjek keduanya adalah kamu. Kamu bahasa Inggrisnya tahu ya, you. Nah, lebih pintar. Kalian cari kata sifat pintar dalam bahasa Inggris itu apa, kemudian kalian ubah menjadi comparative degree dulu. Yang nomor 3, Pak Anton lebih tampan dari Pak Edi. Ini subjek pertama, Pak Edi adalah subjek kedua. Sama seperti tadi, lebih tampan. Tampan itu bahasa Inggrisnya apa? Kalian cari, kemudian ubah menjadi
comparative degree, entah itu menggunakan ER atau menggunakan more. Kalian harus tahu, tadi buku sudah jelaskan, kalau menggunakan ER adalah 1-2 suku kata, kalau menggunakan more itu adalah 2 atau lebih dari 2 suku kata. Misalnya seperti tadi ada pengecualiannya juga untuk menggunakan more tadi ya. Kemudian nomor 4, tasku lebih mahal dari sepatuku. Nah, di sini ini benda yang pertama, kita bisa bilang ini adalah subjek pertama, juga ada apa? Sepatuku ini adalah subjek yang kedua, walaupun itu benda tetapi tidak apa-apa kalau dalam kalimat dia termasuk subjeknya. Kemudian Tina lebih pendek dari Dewi. Ini subjek pertama dan Dewi adalah subjek kedua. Ingat ketika mengerjakan jangan lupa kalian tambahkan to be. Yang di LKS itu kalian koreksi dulu, jangan sampai seperti kemarin beberapa masih tidak ada to be-nya. Jadi ketika kalian mau membuat kalimat jangan lupa sebelum kata sifatnya, setelah subjeknya terutama itu kita taruh to be-nya sesuai dengan subjek. Nah silakan dikerjakan di buku tulis. Ingat tadi soalnya ditulis, kemudian bawahnya adalah jawab.